anak terhadap orang tua. Pada beliau, falyatafadhal Masdur. Ya, baik. Recording in progress. Terima kasih Ustaz Rizky. Mohon izin Mas Rian untuk menayangkan flowchartnya ya, resum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ma ba'd. Yang ada di layar ini adalah resum kedua dari resum pertama yang saya share di grup Telegram ya. Semalam saya share, itu resum pertama cukup panjang memang tulisannya ya. Nah, itu bisa dibaca sebagai resum atas kajian yang ada di beberapa referensi, mungkin tidak hanya Mausu'atul Usrah Syekh Atiyah Sokor ya, tapi saya ambil juga dari beberapa referensi adab ya. Misalnya ada misalnya Minhajus Sholihin, Al-Adab Al-Mufrad, ya Minhaj Al-Muslim dan lainnya gitu untuk materi adab terhadap orang tua ini. Nah, yang ada di layar ini resum dari resum gitu ya. Apa sih adab-adab kita sebagai anak terhadap orang tua? Juga bagi mereka yang orang tuanya masih hidup atau juga yang sudah wafat. Yang pertama adalah tentu taat ya. Jadi taat pada permintaan orang tua selama dalam kebaikan. Selama dalam kebaikan. Jadi bentuk birrul walidain yang pertama, semaksimal mungkin kita mengiyakan, menuruti, memenuhi seluruh keinginan orang tua selama permintaannya dalam kebaikan. Nah, tapi kalau permintaannya tidak baik, baik dalam aspek ibadah, muamalah, dan lainnya, maka tidak boleh dipenuhi. Walaupun tetap kita sampaikan, komunikasikan dengan bahasa yang elegan, bahasa yang baik. Jadi la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Jadi ketaatan itu dalam kebaikan, dalam al ma'ruf. Nah, di nomor 1 ini mungkin Mbak tidak semua lancar-lancar ya. Mungkin ada dinamikanya. Pertautan umur yang panjang antara orang tua dan anaknya ini boleh jadi memberikan gap ya, pemahaman, gap kesimpulan, cara pandang, komunikasi. Jadi bagaimana memenuhi keinginan orang tua mungkin banyak ceritanya. Ya misalnya para orang tua yang memilih sikap untuk menjodohkan anak, atau sebagian orang tua yang memberikan keleluasaan pada anaknya untuk milih gitu, milih calon pendamping hidup. Jadi itu mungkin pilihan-pilihan para orang tua yang walaupun berbeda, tetapi seluruh orang tua semua sepakat bahwa ia ingin pada saat mereka wafat, atau mereka ingin pada saat sudah tidak serumah lagi dengan anaknya dalam kondisi yang aman, tidak mengkhawatirkan baik bab keuangannya, bab akhlaknya, dan lainnya. Intinya itu, sebagian yang lain memilih untuk mencalonkan, memilih, semua ada dalam otoritasnya, tidak diberikan kesempatan pada anak, atau yang lain memberikan keleluasan setengah, atau yang lainnya beda-beda gitu. Nah, tentu permintaan itu tidak hanya jodoh ya, tapi banyak hal lain. Permintaan untuk silaturahim, permintaan mudik, permintaan untuk diselesaikan utang-utang ke pihak lain, permintaan untuk ditransfer bulanan, permintaan untuk MCU. Nah, tentu ini permintaan. Sebagian mungkin kita mampu untuk menunaikannya, sebagian lain juga kita punya keterbatasan. Jadi semaksimal mungkin kita bisa taati sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di luar batas-batas kemampuan kita sampaikan secara elegan, santun,
dan insya Allah ada banyak hal lain ya, kesempatan untuk memenuhi keinginannya. Nah, yang kedua adalah memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Jadi, sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu atau sebelumnya, bahwa birrul walidain itu kudu, tetapi caranya bisa beragam. Kalau yang dimaksud dengan birrul walidain adalah nafkah, rupiah, transfer, maka satu standar minimum fikih atau syariahnya adalah wajib pada saat orang tuanya kondisi keuangannya butuh bantuan material dari anaknya dan anaknya menunaikannya dalam batas-batas kemampuan. Begitu. Oleh karena itu, beberapa orang tua yang dalam kondisi keuangan yang mapan ya, mungkin hartawan. Nah, bentuk birrul walidain dalam bentuk nafkah itu menjadi tidak wajib. Tetapi birrul walidain bisa ditunaikan dengan beragam ya. Dengan beragam, bisa dengan silaturahim atau bisa menyelesaikan permasalahannya. Sebagaimana hadis Rasulullah itu ahabul amali ilallah anfa'um linnas dan menyebutkan beberapa jenis kontribusi ya, au taqdi an hudainan, au tatruda an hujuan atau lainnya, au takshifa an hukurbatan. Jadi intinya bagian dari orang tua, membersamai orang tua bukan hanya dalam fisiknya, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa orang tuanya di usianya atau usia senjanya. Jadi nafkah itu menjadi wajib saat orang tua dalam kondisi membutuhkan. Mungkin mereka minta, itu indikatornya membutuhkan. Dan yang kedua, kita memang mampu dalam batas-batas kemampuan keuangan kita. Nah, ini linear banget dengan tuntunan Rasulullah yang lain ya. Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan mereka yang menjadi tanggung jawab nafkahmu. Jadi pastikan istri, suami, anak-anak kita di rumah, kebutuhan dasar atau primernya terpenuhi, dan kemudian kita penuhi kebutuhan orang tua kita, orang tua istri kita. Mungkin itu linearnya. Jadi pastikan kebutuhan mendasar, jika mendasar ini indikatornya adalah pendidikan kesehatan, selesaikan di rumah kita, jadi pendidikan kesehatan, kebutuhan dasar. Baru kemudian kebutuhan orang tua kita, orang tua, istri atau suami kita. Kita tunaikan dalam batas-batas kewajaran. Semakin kita bisa menunaikan kewajiban dasar istri, suami, anak-anak, dan orang tua, insya Allah itulah yang mendekati adab mulia sebagai seorang anak. Yang ketiga, santun dan mendoakan ya. Santun dan mendoakan. Ada ungkapan indikator anak yang berhasil adalah mereka yang terbaik muamalahnya dengan orang tuanya. Indikator anak yang tidak baik berarti mereka yang muamalahnya nggak baik dengan orang tuanya. Nah, ini menjadi PR bareng kita semuanya. Agar mungkin yang berkeluarga ya, momentumnya agar kita ini dengan berkeluarga, tugas-tugas birrul walidain menjadi ringan gitu. Nah, ini santun dan mendoakan ya. Santun dan mendoakan. Kalau santun kan berarti memang harus ada komunikasi rutin tuh antara kita dengan orang tua. Apalagi hari ini hari terakhir kita menyiapkan diri sebelum masuk Ramadan ya. Jadi masih ada kesempatan beberapa jam ke depan untuk bertemu dengan orang tua via Zoom ya, video call atau lainnya. Fala taqul lahumma uffi wala tanharuma wa qul lahumma qawlan karima ya. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang keempat adalah izin saat mengambil keputusan, ya khususnya mungkin keputusan strategis. Jadi saya ambil kata-kata strategis supaya mungkin kita juga manusiawi.
tidak semua keputusan kita keluar rumah harus izin orang tua ya. Mungkin bisa kita ambil arahan orang tua secara umum terhadap kita apa saja. Jadi keputusan strategis itu misalnya menyekolahkan anak di mana. Jadi kita sudah share kalau anak kita kelas 5 kan masih ada 1 tahun tuh sebelum menyekolahkannya di SMP, atau anak kita TK masih ada 1 tahun sebelum kita memilih SD. Coba kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi ini 1 tahun lagi mau sekolah. Jadi ayah ibu kita ada arahan nggak? Ada ekspektasi nggak? Mau gimana gitu? Karena mereka ini udah berusia, udah lewat lah perjalanan hidupnya. Walaupun ilmunya terbatas, tapi cerita dinamika kita ini udah melewati sekian cerita dinamikanya lebih matang insya Allah. Jadi itu kita sampaikan salah satu bentuk ini, izin saat mengambil putusan strategis. Nyekolahin anak, pindah rumah, milih rumah, mungkin dalam koridor ambil arahan, kemudian tetap kita syuruhkan di dalam rumah bersama pasangan kita. Tapi ngambil arahan itu dari awal gitu, dari awal. Ini saya kutip tentang beberapa contoh ya. Ini seorang yang hijrah kepada Rasulullah SAW. Hijrah ya, kemudian ditanya balik oleh Rasulullah, halaka ahadun bil Yaman? Faqala abawai. Faqala adzinna laka? Qala la. Qala farji ilaihima fasa'dzin lahuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirhum. Jadi ada seseorang yang hijrah kepada Rasulullah dari Yaman, hijrah ya. Nah, tapi Rasulullah saat itu bertanya balik, apakah engkau punya seseorang, punya kerabat di Yaman sana? Dia menjawab, ibu dan bapak saya di Yaman, tapi saya memilih untuk hijrah. Saya memilih untuk meninggalkan tanah Yaman, meninggalkan rumah, meninggalkan kedua orang tua saya. Sontak Rasulullah menjawab, udah dapat izin belum dari orang tua? Nah, kata orang tadi, enggak. Jadi karena Allah, karena la ilaha illallah, karena Allahu Akbar, jadi saya memilih untuk hijrah. Walaupun orang tua saya kira-kira suasananya begitu. Jadi mengalahkan orang tua sebagai bukti semangat saya nih. Nah kata Rasulullah, farji ilaihima, pulang kau ke mereka, minta izin. Jadi jika mereka mengizinkan, lanjut dengan proyek dakwah. Tapi kalau enggak, fabiruhuma. Kalau enggak diizinkan, maka hijrahmu adalah birrul walidain. Di sana engkau tetap, jangan tinggalkan Yaman. Tetap bersama orang tua, disitulah letak hijrahmu, disitulah letak jihadmu. Dalam birrul walidain ada jihadmu. Itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima, bersepakat dengan pasangan akan tugas birrul walidain. Jadi ini kata kunci yang sepertinya kudu ya menjadi awal dari perjalanan panjang rumah tangga. Mungkin saat khitbah lebih baik, sebelum masuk rumah tangga, atau saat sudah berkeluarga, mungkin ini yang harus menjadi target. Jika belum, Ramadan ini menjadi momentum. Jadi kalau salah satu persiapan Ramadan masing-masing membuat target, ya bagi yang belum bersepakat, mungkin target selama Ramadan bagaimana nih, ada komunikasi, dan kita menemukan titik temu tentang beberapa bentuk dari walidain, materi, kunjungan atau tidak, transfer atau tidak, berapa nominalnya gitu. Ini harus titik ya di Ramadan ini bagi yang belum memenuhi nomor 5. Nah itu 5 poin ya. Kalau yang saya share di Telegram banyak saat itu ada sekitar 12 poin ya. Jadi karena waktu kita terbatas, saya coba buatkan flowchart ini. Teknisnya Bapak Ibu teman-teman bisa dibaca di sana. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita lanjut Mas Rian ke bawah yang mungkin ada orang tuanya yang sudah wafat ya.
tetap birrul walidain kepada mereka masih terbuka. Di antaranya lakukan amal-amal yang memberikan efek yang sustain ya. Maksudnya jariah. Jadi berwakaf, bersedekah untuk almarhum. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intasaddaqta anha qala na'am. Jadi kita bersedekah untuk almarhum. Jadi idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas shadaqatan jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'ulah. Berwakaf untuk almarhum, bersedekah untuk almarhum, itu salah satu bentuk birrul walidain bagi orang tuanya yang sudah wafat. Yang selanjutnya menyambung silaturahim dengan kerabat almarhum. Kita list namanya siapa saja, kita hubungi satu-satu, kita namai nomor kontaknya, kita silaturahim atau kita kontak tuh gitu ya. Jadi menyambung silaturahim, dengan kerabat almarhum. Nah, yang ketiga adalah mendoakan dan ziarah ke makbarah almarhum. Mendoakan dan ziarah ke makam almarhum. Bisa jadi agenda nih, agenda saat mudik nanti atau saat Ramadan nanti. Jadi mendoakan rutin, mungkin ziarah ke makbarah almarhum ini bisa kita agendakan rutin tuh, sepakat dengan pasangan kita. Demikian para satri besar sekalian, Bapak Ibu, resum yang saya share di grup Telegram. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir, Ustaz Dr. Oni Saroni atas materi yang telah tadi dipaparkan, luar biasa ya. Karena waktu jua nih yang sangat singkat, insya Allah mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan sudah cukup banyak memberikan kita, kalau untuk anak pribadi nih menjadi teguran luar biasa ini ya, teguran luar biasa, kemudian introspeksi lagi apa yang kira-kira kurang, apakah ada komunikasi yang kurang atau pemahaman kita sebagai seorang anak yang kurang, yang belum kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Baik, silakan kami berikan waktu untuk yang bertanya langsung ya, untuk yang berinteraksi langsung dengan Ustadz dipersilakan. Baik, silakan untuk Akhina Muhammad Ansori nih, sudah raise hand terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Izin nasihatnya, Ustaz, dan ini ada problem juga ya. Di mana dulu sempat ada kejodohan dan singkat cerita nggak jadi, itu antara kedua orang tua dengan teman orang tua. Dikarenakan ada problem dari anaknya tersebut sehingga membuat sakit hati saya dan sudah lost kontak dengan orang keluarga tersebut. Tapi tetap orang tua saya tetap berhubungan baik dalam bermuamalah, apalagi itu langganan di pasar. Nah, saya udah lost kontak dan saya udah memutus hubungan. Pertanyaan saya, bolehkah untuk membatasi itu semua dalam hal bermuamalahnya udah dekat saja, untuk apalagi saya juga ada amanah dari orang tua, ngantar bantu orang tua dagang gitu, mengkat itu semua dalam muamalah untuk menjaga diri, menjaga hati ya. Terus tapi tetap untuk berbuat baik pada teman orang tua tersebut. Itu mau nasihat, Ustaz. Baik, baik. Ustaz mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Ya, boleh ditampung, Ustaz. Baik, lanjutnya silakan untuk Hene Freddy Chandra.
Assalamualaikum, Mas Freddy. Freddy. Baik. Sudah terhubung? Ya. Baik, Mas Freddy. Wah, sepertinya sedang izin ya. Baik, lanjutkan. Ini ada dari kolom chat, Ustaz. Dari ini Freddy ini di chat juga ya, di kolom chat ya. Baik. Orang tua saya terbiasa dengan pinjam uang dengan bunga. Saya beritahu secara baik-baik, tapi karena merasa tidak dilarang oleh pemerintah, jadi tidak merasa itu dibolehkan ketika saya tunjukkan surat. Baik, ini maksudnya dibolehkan ya, merasa itu dibolehkan ya. Ketika saya tunjukkan surat Al-Baqarah yang membahas riba, bilang tidak ada larangan yang meminjam. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini untuk pertanyaan yang berikutnya. Baik, yang untuk interaksi silakan. Ada lagi dari rekan-rekan sekalian? Ya, sepertinya belum ada ya. Oh, ada. Silakan. Ini Mbak Sakinah ya. Silakan Mbak Sakinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Afwan Sakinah. Ustaz, di off cam. Ustaz, gimana ya kalau ketika misalkan kita nih wanita nih, karakter wanita, anaknya bilangnya gini, to the point aja ya Ustaz. Kalau kuliah nggak usah jauh-jauh, atau mainnya nggak usah jauh-jauh. Terus kalau misalkan kita mau main silaturahim niatnya sama teman, jam berapa, terus misalkan harus seperti apa. Jadi seperti ada batasan-batasan, sehingga ketika besar karakter si akhwat ini atau si anak ini jadi pasif gitu. Jadi gimana ya Ustaz? Jadi kayak serba ketakutan, kayak aku nggak tahu nih aku bisa diantar atau nggak, atau seperti apa gitu. Artinya seperti ketika besar jadi pemalu dan sebagainya. Ini gimana Ustaz? Kira-kira apa namanya? Bukan menasihati ya Ustaz, berbicara dengan orang tua, terus bagaimana supaya tidak tersinggung dan karakter si akhwat ini, walaupun mungkin emang sebenarnya maksud orang tua ini baik, tapi bisa memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa tidak ada salahnya jika misalkan akhwat bisa silaturahim ke temannya, atau bisa berpergian jauh, atau misalkan bisa kuliah jauh gitu. Itu aja Ustaz. Baik, jazakillah Mbak Sakinah ya atas pertanyaan. Tadi sudah 3 penanya. Yang pertama tadi dari Muhammad Ansori, Ustaz, ya, Anda mengulang kembali ini pernah dijodohkan, ada perjodohan, kemudian akhirnya tidak jadi, orang tuanya mungkinnya tidak ada hal-hal pertimbangan dari orang tua yang membuat akhirnya sakit hati nih gitu ya. Kemudian terjadi pemutusan hubungan. Nah, ini apakah boleh dibatasin? Beliau ini membatasi semua hal-hal terkait muamalah gitu ya. Sedangkan beliau ini juga harus aktivitas gitu ya, dan senantiasa juga menjaga hati dan diri agar tidak ada hal-hal yang kemudian tetap membuat sakit hati terhadap orang tua gitu, Ustaz. Ya. Jadi yang menjadi kewajiban jangan sampai putus hubungan. Jangan sampai hubungan terputus. Jangan sampai silaturahim diputus. Itu sih standar minimum. Nah, selanjutnya saat kita menyambung seperti apa? Apakah dekat banget? Apakah rutin dihubungi? Apakah saat pulang kampung kita silaturahim? Itu sih sebenarnya yang menakar kita masing-masing lebih paham. Tapi intinya jangan sampai putus silaturahim. Atau kalau memang kondisinya antar keluarga tanda kutip sedang bermasalah, ukhuwahnya sedang bermasalah, harusnya sih kita sambungkan. Nah, setelah nyambung kan beda ya. Kalau lagi ngambek-ngambekan, lagi bermasalah antar keluarga, dengan yang normal tapi juga nggak deket-deket amat, kan beda kan. Nah, minimal kita ini nggak sedang marah-marahan. Nah, jadi
kalau kondisi normal, tidak sedang marah-marahan, mau kita tidak intens silaturahim juga nggak ada masalah. Yang penting ukhuwah nggak putus. Itu mungkin minimal. Nah, kita kembalikan ke ungkapan membatasi, ya nggak apa-apa selama memang tidak sedang putus. Kalau memang putus keluarga harusnya kita ikhtiar nih agar normal kembali. Satu saat entah kita pilih momentumnya supaya dua keluarga ini selesailah gitu. Selesai itu maksudnya dekat kembali. Itu mungkin Rizky ya untuk pertanyaan Mas Ansori. Iya, sorry, baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Ansori ya. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua baik-baik saja dan antum juga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, insya Allah mudah-mudahan. Baik, Amin. selanjutnya untuk yang tadi ya, ada di kolom chat dulu Ustaz. Ini sudah orang tua saya terbiasa dengan pinjam uang. Ya, ini kaitannya dengan riba. Sudah diberitahu namun menganggap bahwa dibolehkan. Sudah ditunjukkan ayatnya di Al-Qur'an tapi tetap saja gitu. Ini bagaimana nih yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk bisa memberikan penjelasan, pemahaman kepada orang tua? Ya, jadi targetnya sih bagaimana orang tua paham bahwa apa yang dilakukannya itu tidak boleh, diharamkan, bahkan dosa besar. Kan melakukan transaksi ribawi baik sebagai kreditur ataupun debitur kan nggak boleh. Karena dosa besar, sumber pendapatannya nggak halal. Kalau nggak halal kan nggak berkah buat mereka yang menjadi objek nafkah ya keluarganya. Jadi begitu tuh prahara akan beruntun pendidikan, sakinah keluarga dan lainnya. Jadi endingnya dia paham. Nah, mungkin tipikal orang tua ini tiap anak paham ya. Jadi kira-kira masuknya itu melalui pintu mana. Jika ia memang menjadi sosok yang dipercayai oleh orang tua, mungkin mudah tuh mengkomunikasikan. Tapi kalau memang perlu orang lain, anak yang tertua, atau saudara orang tua, atau yang lainnya, mungkin bisa juga. Intinya sih endingnya pesannya masuk. Yang kedua, mungkin perlu dicek juga, apakah yang menjadi sumber masalah riba atau bukan riba, atau yang jadi sumber masalah adalah adanya kepastian pendapatan yang cukup. Gitu, apakah itu? Nah, jika masalahnya bukan riba, tetapi orang tua yang penting ada pendapatan. Mau halal tidak halal nggak ada isu. Yang penting anak aman gitu maishahnya. Nah, mungkin kita bisa masuk melalui pintu itu. Jadi kita berikan solusi. Ini ayah, ini saya kerjaannya begini. Saya bisa mandiri, bisa aman keluarga, bisa membantu saudara-saudara juga. Mungkin itu jalan lain. Jika memang kata kuncinya sebenarnya orang tua tuh ingin kita ada pendapatan yang cukup. Nah itu demikian saya Rizky. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, bagaimana Mbak Sakinah ya insya Allah ya. Maaf, dan Mas Freddy ya. Ya. Mas Freddy sepertinya tadi mic-nya bermasalah, jadi harus ngetik di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya ini dari Mbak Sakinah, Ustaz ya. Ini ada dari kecil nih sudah ada sering larangan-larangan. Kegiatan-kegiatan dibatasi, harus begini, harus begitu. Ada aturan-aturan yang kemudian akhirnya menimbulkan efek ya ketika dewasa si anak itu sendiri. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi koridornya kan permintaan orang tua itu dipenuhi, tapi juga kita bisa memaknainya sebagai arahan. Kan arahan kan umum ya. Mungkin orang tua yang memilih rigid gitu dengan anaknya. Jangan jauh-jauh, kuliah jangan jauh-jauh nih gitu. Atas tujuan yang baik banget dengan anaknya. Jadi khawatir sehingga berlebihan mungkin ya. Tetapi sebenarnya tujuannya bagus. Nah, kita bisa memilih sebenarnya yang dilakukan orang tua itu bukan instruksi teknis, tetapi arahan umum aja gitu. Arahan umum aja. Sambil kita juga memberikan pilihan lain untuk diri kita atau adik atau kakak kita. Jadi misalnya kalau orang tua jangan main
Nah, itu kan sebenarnya kekhawatiran mungkin kecelakaan di jalan atau apa. Nah, jadi kalau kita paham bahwa jika permintaan orang tua ini diterima apa adanya dengan teknis, mungkin kita bisa ambil besarannya, targetnya. Jadi misalnya kalau memang kita khawatir jika permintaan orang tua itu dipenuhi apa adanya, jadi si anak ini jadi tidak banyak bergaul, dia jadi pemalu, eh, jadi apa? Apalagi untuk menjadi seorang leader gitu ya. Nah, kita bisa tinggal di kampus, bisa di boarding, jadi tetap memenuhi keinginan orang tua, tapi kita kan bisa bisa bergaul sepuas-puasnya tuh, menempati posisi di organisasi di mana-mana gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa diambil arahan besarnya orang tua, keinginannya. Jadi dan kita juga ngambil solusi. Jadi kalau judulnya yang jauh-jauh ya, ya kita dengan di SEBI tapi di asrama kan jadi leluasa tuh gitu. Bisa keluar, bisa demo, bisa gitu Iya, ya. Jadi ambil arahannya sambil kita juga cari solusi. Insya Allah itu tepat sesuai dengan target umum seorang tua. Demikian, Ustaz. baik Ustaz. Masya Allah luar biasa. Baik Mbak Sakina, sudah cukup dimengerti ya? Insya Allah mudah-mudahan. Baik kita, Ustaz, izin untuk membuka sesi pertanyaan berikutnya Ustaz Ya, ya. ya, Ustaz. Dipersilakan untuk kembali 3 penanya, 2 penanya dipersilakan langsung interaksi. Silakan untuk Ahina Agus dari Tajur Halang nih ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izin Agus. bertanya, Ustaz. Ya, Ustaz. Terkait dengan apa namanya, ada kasus misalkan seorang anak angkat ya, Ustaz, dipelihara dari bayi, kemudian dididik, dibesarkan, dinikahkan bahkan. Nah, kemudian ketika menikah, apa namanya, itu apa, suaminya itu melarang untuk berhubungan dengan orang tua angkatnya, bahkan dengan keluarga besarnya gitu, Ustaz. Dengan alasan itu bukan orang tua kandung. Nah, untuk diketahui bahwa beliau diangkat ini karena memang diserahkan oleh orang tua kandungnya karena tidak mampu untuk mengasuhnya, karena ketika itu ada masalah ekonomi sehingga nggak mampu beli apa kebutuhan ketika masa-masa bayi gitu, Ustaz. Jadi memang bukan keinginan orang tua angkatnya untuk mengangkat, tapi memang karena ingin menolong, kemudian setelah dewasa ada arahan seperti itu dari suaminya. Nah, sehingga ini mengakibatkan sang orang tua angkat, utama ibu ini bersedih lah, artinya dia merasa ditinggalkan sama anak angkatnya, walaupun mungkin anak angkatnya itu bukan anak kandungnya, cuman karena sudah dari bayi gitu ya. Jadi sayangnya sama dengan anak kandung. Nah, ini gimana Ustaz terkait dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Tajur Halang ya. Berikutnya silakan untuk Andi Saputra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi. Ya, dan izin saya nanya tentang solusi. Mohon maaf, Mas Andi boleh didekatkan lagi mic-nya, Mas? Kurang jelas sepertinya. Ya. Ya, Pak Andi dari Medan. Ya. Ini sudah 3 tahun ini saya tinggal di kampung nih. Jadi ada 2 ponpes tentang zakat, boleh saya? Sedikit keluar, tapi ada bermasyarakat ini. Tentang zakat. Jadi kampung kami ini ada 2 pesantren yang kami ambil sumber, tapi berbeda dia tentang kebijakannya. Contoh tentang zakat yang harus dengan beras, tidak boleh dengan uang. Kemudian yang satu lagi, pimpinan satu lagi di ponpes boleh dengan uang, tapi kadarnya dengan mazhab Hanafi. Belum lagi tentang amil itu yang diangkat panitia di BKM itu bukan amil, dia tidak berhak, dia haram. Dia mengatakan amil itu ya dia yang diangkat oleh BKM untuk mengelola zakat.
polemik ini dalam mungkin saya selaku anggota BKM gimana lah adab berkomunikasi untuk menemukan solusi masalah ini. Apakah berhubungan dengan MUI tempat atau gimana? Itu mungkin bisa dipahami Ustaz ya? Ya, bisa dipahami Pak Andi. Baik, terima kasih jazakallah Pak Andi Saputra. Baik, kita masuk ke kolom chat Ustaz ya. Ke kolom chat ini ada yang bertanya ini dari sebelumnya, dari Mbak Anissa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dalam konteks silaturahim, kalau konteksnya keluarga besar banyak yang non-Islam, apakah wajib juga untuk menyambung silaturahim? Apakah kadarnya sama dengan keluarga sesama Muslim? Mana yang lebih utamakan Ustadz? Dan apakah konteks silaturahim hanya untuk keluarga orang tua, atau termasuk juga teman-teman dan kolega orang tua? Baik, kita langsung ke yang pertama dulu ya Ustadz ya. Dengan Pak tadi ada Pak Agus ya. Nah, ini bagaimana adab anak angkat kepada orang tua angkatnya saat yang telah mengasuh. Ini ada awalnya ada masalah ekonomi, kemudian diangkat anaknya, ada larangan dari sang suami. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi sebenarnya tuntunannya sih berarti yang menjadi kewajiban birrul walidain ya dua keluarga ya. Jadi ayah ibu kandungnya dengan ayah ibu sambungnya. Jadi dua-duanya adalah orang tuanya. Ayah ibu kandungnya ya mereka yang membesarkannya, mereka yang melahirkannya. Fase-fase awal kan nggak mudah juga ya, dari mulai mengandung sampai melahirkan. Nah, ayah ibu sambungnya juga kan jelas kebaikannya ya. Intinya sih ia jadi seperti ini ya karena kontribusi dua-duanya. Jadi kalau mengikuti tuntunan adab birrul walidain, ya birrul walidain kepada kedua-duanya. Jadi andaikan benar sikap suami melarang anaknya untuk untuk bersilaturahim atau lainnya kepada ayah atau ayah ibu sambungnya yang menafkahinya, meriayahnya, nyekolahinnya, jelas-jelas nggak sesuai dengan tuntunan. Nah, yang kedua mungkin perlu juga ini menjadi bahan evaluasi ya ke hal-hal lain gitu. Apakah itu yang jadi masalah atau hal lain gitu. Jadi hubungan jadi pertama clear bahwa si suami nggak boleh melarang, justru ia harus mendukung, mensupport apa yang bisa dibantu dengan beban tambahan birrul walidain ini dari satu menjadi dua keluarga. Jadi tadi dalam koridor lakukan birrul walidain tetapi sesuai dengan kemampuan. Jadi koridornya kan fitrah sebenarnya natural, walaupun nambah jadi satu ya sesuai dengan kemampuan. Jadi yang kedua mungkin perlu dibaca kembali ya. Jadi sebenarnya apa motif latar belakang dari suami melarang, apakah benar karena urusan keberadaannya sebagai ayah sambung ataukah hal lain, misalnya konflik antara ayah sambung dengan ayah kandung, atau si istri terlalu berlebihan sehingga menomorduakan, atau seperti apa, ini mungkin dinamika di dapur rumah tangga nih mungkin yang perlu dicari penyebabnya. Tapi kalau kita kembalikan ke awal tadi, berarti yang harus menjadi objek birrul walidain dua-duanya. Jadi menyambung silaturahim birrul walidain kepada ayah sambung juga itu menjadi kewajiban, termasuk support dari suami. Demikian Ustaz. Baik, jazakallah khairan katsiran. Bagaimana Pak Agus? Sudah terjawab ya? Cukup Ustaz, cukup jazakallah Ustaz. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Agus atas pertanyaannya. Baik, yang kedua tadi dari Mas Andi di Medan ya. Abang biasanya kalau di Medan ya panggilnya ya. Bang Andi, ini zakat ada aturan-aturan saat dalam hal atau bab zakat di wilayah atau di lingkungan di tempatnya Mas Andi tinggal. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang kemudian ada yang tidak sepakat atau tidak terjadi kesepakatan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ada berkomunikasinya saat dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh mungkin ya,
yang ada di wilayah tersebut. Ya, eh, kalau tidak salah tadi kan ada beberapa persepsi umum masyarakat ya terkait dengan ketentuan zakat, terkait dengan terkait dengan panitia Ramadan yang temporal, freelance gitu, itu tidak boleh diberikan kompensasi atau fee dari sumber donasi ya, karena tidak diangkat langsung oleh pemerintah. Atau tadi satu lagi apa ya? Mungkin nanti bisa dilengkapi ya pertanyaannya. Tapi sebenarnya sih mungkin perlu kita pilih ya dari dua nih. Apakah kita ini sebagai pelaku atau kita ingin menyikapi fenomena di masyarakat? Fenomena di masyarakat. Kalau memang sebagai pelaku, misalnya kita adalah pengelola lembaga zakat. Di kita ini ada tenaga amil yang memang terdaftar sebagai pegawai tetap. Ada juga beberapa orang yang kita libatkan untuk panitia Ramadan dari mahasiswa atau lainnya. Nah, sebenarnya sih jalan aja kalau kita memang sebagai pengelola, sebagai pelaku. Jalan aja merekrut mereka untuk menjadi panitia Ramadan dan menjadi hak kita untuk memberikan kompensasi kepada mereka dari sumber 12,5% yang menjadi hak amil, Jadi kita berikan tuh kepada mereka. Jadi kalau dalam bahasa lainnya wal amilin 'alaiha wal amilina fiha gitu. Jadi benar mereka tidak diangkat oleh pemerintah, tetapi selama lembaga yang dikelola itu legal, dapat izin dari Kementerian Agama, dari Basnas, dari otoritas, maka secara tidak langsung kebijakan untuk merekrut panitia temporal berarti kan legal. Jadi eh, begitu kesimpulannya. Tapi kalau memang ini terkait dengan penyikapan terhadap fenomena masyarakat, memang mungkin kearifan lokal juga harus digunakan ya. Jadi misalnya zakat profesi. Zakat profesi itu kan 85 gram emas atau versi kedua tunaikan saat pendapatan bulanannya mencapai 6.530.000, tunaikan 2,5%. Sementara masyarakat tidak mengakui itu zakat profesi. Nah, kalau itu yang terjadi, sebenarnya yang penting mereka keluar duit, keluar rupiah, mereka mau bersedekah. Kalau mereka maunya tahunan, ya nggak apa-apa tahunan, jangan bulanan. Yang penting rupiahnya keluarin, karena itu dana duafa gitu. Jadi kitanya yang membahasakan fikih ini supaya diterima. Jadi ambil substansinya gitu. Mungkin itu yang saya pahami. Jadi tergantung kita ini sebagai pengelola atau kita menyikapi fenomena di masyarakat. Nah, selain itu memang masyarakat kita ini butuh edukasi dari kita ya. Butuh dari edukasi di kita, dan di sisi lain masyarakat menunjukkan fenomena yang bagus, bahwa masyarakat itu kalau udah belajar pada seseorang langsung diterima. Nah, berarti kita tinggal aja menggantikan posisi sumber pengetahuannya gitu. Sumber pengetahuannya. Jadi hari ini sekian banyak masyarakat sudah melakoni tradisi yang baik. Jadi pokoknya kalau ada ustadz, sering ngajar jamiahan, majelis taklim, itulah yang jadi referensi. Nah, itu sudah bagus, tinggal kita aja ikut serta menjadi bagian dari referensi mereka gitu. Begitu, Ustaz. Wah. Baik, jazakallah Ustaz. Bagaimana untuk Bang Andi dari Medan ini sudah cukup mewakili jawaban Ustaz? Mewakili tadi konteks tadi Ustaz itu zakat fitrah yang temporal, zakat fitrah Ustaz. Ya zakat fitrah kan dibentuk sudah menjelang Ramadan, BKM ada 5 orang yang bekerja untuk khusus zakat fitrah aja Ustaz. Apakah itu disebut amil, kemudian apakah ada hak dari harta zakat fitrah itu, kemudian tentang apakah kalau kan katanya mazhab Syafi'i dia harus dengan beras, kalau di sini saya 2,7, kalau dengan uang tidak boleh dikali dengan harga beras 2,7, tapi pakai mazhabnya Hanafi yang boleh dengan uang 3,8 sekian. Ya ada yang saklek dia nggak boleh dengan uang, harus dengan beras. Ini kalau saya pengurus BKM Ustaz.
Jadi itulah permasalahan di BKM yang mau disatukan ternyata nggak gampang. Ya, Ustaz. Ya, jadi yang pertama, jadi jangan kita bawa dengan istilah amil dan bukan amil. Nggak apa-apa kita ikut, mereka bukan amil. Nggak apa-apa. Intinya sih mereka tetap bekerja di lembaga kita. Jadi sehingga perdebatan dengan sebagian masyarakat nggak ngaruh, nggak ngefek dengan keseharian operasional lembaga kita. Jadi kalau lembaga kita mengatakan mereka amil, yang lain bukan amil, nggak apa-apa bukan amil. Tapi yang penting kerja di tempat kita selama Ramadan, gitu aja. Gitu aja. Jadi ambil sisi kesepakatannya dan tidak ngefek dengan substansi operasional kita. Nggak apa-apa bukan ambil, tapi kan mereka juga tetap bertugas dengan kita dan kita akan berikan kompensasi sesuai dengan penerimaan dari 12,5%. Nah yang kedua juga terkait dengan ini, zakat fitrah ya. Ini kan mengukur ya apakah memang perbedaan itu bisa kita komunikasikan atau berat gitu. Itu mungkin Pak Andi yang bisa mengukur di lapangan. Kalau memang sebenarnya bisa dikomunikasikan, sampaikan bahwa ini masalah perbedaan pendapat. Yang lebih bermanfaat adalah pakai uang. Pakai uang karena itu bisa memenuhi kebutuhan setiap orang. Kebutuhan akan minyak goreng bisa pakai rupiah. Kebutuhan akan gas bisa, bayar utang juga bisa. Nah, kecuali kalau dikhawatirkan dengan uang ini dipakai ngerokok. Nah, berarti udah pakai sembako aja tuh. Pakai sembako aja. Begitu rumus-rumusnya udah baku biasanya. Nah, kalau menurut saya, kalau memang bisa dikomunikasikan, komunikasikan cepat. Sampaikan hadis Rasulullah tentang so'amin tamrin, mazhab Abu Hanifah. Kalau memang bahasa itu tepat untuk kemampuan pengetahuan masyarakat. Tapi kalau memang tidak bisa, ya nggak apa-apa dengan beras juga. Sesuai dengan mereka tuh yang penting mereka berzakat fitrah. Kita aja yang di dapur lembaga kita yang ngelola. Berarti kita memang harus mendistribusikan beras atau pilihan lain ya beras kita jual, kita berikan dalam bentuk dana tunai. Begitu mungkin saya tentang menyelesaikan perbedaan pendapat lah gitu. Ya, baik, Jazakallah. Baik, pertanyaan terakhir. Ini sudah banyak sekali sebenarnya pertanyaan, Ustaz. Tapi karena waktu jua yang harus dibatasi, itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Baik, untuk yang terakhir tadi dari Mbak Anissa ya, terkait dengan silaturahim dengan keluarga, tapi ada banyak juga nih yang non-muslim. Apakah kadarnya sama silaturahimnya dengan sesama keluarga yang muslim? Lalu kemudian apakah ada mana yang lebih diutamakan Ustadz katanya, mana yang lebih diutamakan dan apakah konteks silaturahim hanya untuk keluarga orang tua atau termasuk dengan teman-teman atau dan kolega orang tua? Nah, silakan Ustadz. Iya, Ustaz. Jadi kan memang ada kaidah prioritas ya, kaidah aulawiyat. Kaidah aulawiyat. Parameter aulawiyatnya adalah hubungan keluarga, bukan muslim atau tidak muslim. Jadi kita gunakan kaidah prioritas, tetapi standar prioritasnya bukan muslim atau tidak muslim, tetapi siapa yang jadi orang tua, dialah yang mendapatkan hak prioritas pertama untuk mendapatkan riayah dari kita. Contoh misalnya ada saudara orang tua, paman, muslim, orang tua, tidak muslim, non-muslim. Ya berarti yang lebih prioritas orang tua walaupun non-muslim. Walaupun non-muslim. Begitulah ya tuntunan Rasulullah SAW. Jadi karena dia adalah sosok orang tua kita, walaupun non-muslim, ia mendapatkan prioritas pertama dari kita. Sebelum saudara-saudaranya, walaupun dia muslim gitu. Jadi prioritasnya bukan muslim atau tidak muslim. Jadi dia orang tua kita atau bukan. Kalau orang tua kita berarti ia adalah prioritas pertama, walaupun non-muslim. Yang kedua, bentuk birrul walidain ataupun silaturahim sesuai dengan kemampuan kita. Semakin kita intens, semakin kita menyediakan ikhtiar yang maksimum, yaitu berarti afdol mendekati adab-adab birrul walidain. Demikian, Ustaz.
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah tadi disampaikan oleh rekan-rekan teman-teman yang hadir di Zoom pada kesempatan kali ini. Banyak pertanyaan, namun mohon maaf kepada seluruh peserta tidak bisa dijawab satu persatu, namun insya Allah mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa dipertanyakan kembali dan kemudian terjawab juga oleh narasumber kita. Dan tentunya juga waktu sudah mendekati penghujung acara ya. Kita dari jam 6 hingga jam 7 pagi. Insya Allah akan ketemu lagi di waktu yang sama, insya Allah di minggu depan. Dan juga sebelum kita tutup ya di seri kajian adab berkeluarga dan bermasyarakat ini dengan tema adab anak terhadap orang tua, ada closing statement Ustaz yang bisa disampaikan? Ya, ini mudah-mudahan ya dengan kita belajar pagi ini dicatat jadi ikhtiar gitu agar kita bisa birrul walidain gitu. Mungkin setiap kita punya cerita masing-masing, punya dinamika masing-masing, punya keterbatasan masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngaji ini dicatat jadi ikhtiar kita agar kita memang punya benar gitu, punya keinginan memang benar ada kesungguhan untuk birrul walidain. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk birrul walidain. Demikian Ustaz. Baik, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kesempatan untuk birrul walidain selama kita masih bersama dengan kedua orang tua kita masih sehat, maka disegerakan untuk bisa sama-sama kita berikan hak-hak orang tua yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz di resume materi di awal. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya. Yang belum terjawab ini ya untuk Mas Rahmat Sudiro, kemudian Mbak Nur, kemudian dari Home dan juga Mbak Nunung Marlina ini ya. Mohon maaf tidak bisa dijawab satu persatu, tapi tadi ada permintaan Ustadz kalau memang boleh dijawab nanti di Japri aja katanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah serial adab berkeluarga masyarakat. Ya, mungkin tadi pertanyaan yang belum terjawab, mungkin di-share ke call center kali ya, atau bantu Mas Rian boleh juga. Ya. Baik, di kolom chat sudah ada. Betul, kalau saya kirim ke nomor mana gitu. Oke, baik. Jazakallah Ustaz, insya Allah mudah-mudahan nanti untuk panitia akan mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa dikirimkan kepada Ustadz ya, dan juga bisa dijawab ya secara kolektif ya nanti. Artinya banyak juga nih Ustadz luar biasa nih, antusias yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kesehatan kita, dan juga tentunya acara ini dipersembahkan oleh Yakesma dan juga STI Sebi di organize atau oleh Sebi Digital Learning Center dan juga Rumah Wasatiyah. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Insya Allah mudah-mudahan terus hadir di majelis ilmu ya, di Muamalah Daily ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ya atas hadirnya kita di sini semua, dan insya Allah selamat, mohon maaf lahir dan batin Ustadz, selamat menjalankan ibadah puasa esok hari dan Allah mudahkan, Allah kemudian semakin banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, dan juga tentunya birrul walidain juga tadi tetap ya menjadi bagian dari aktivitas kita yang jangan sampai kita lupakan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang sama insya Allah di minggu depan dengan tema yang berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh panitia penyelenggara. Saya Rizky Sumantri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan yang mungkin saja saya lakukan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ustaz Ihsan. Terima kasih. Pesan sorry. Izin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.